Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, yang mana kenikmatan-kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita banyak bersyukur kepadanya, agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam hendaknya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan manusia yang terbaik, yang mana beliau manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada petang hari yang berbahagia ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Al-Wasail Al-Mubidah lil Hayati Sa'idah, karangan salah seorang ulama besar, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'idi rahimahullah taala. Kemarin kita telah membahas poin pertama, yakni agar kita berbahagia atau cara agar kita dapat berbahagia hendaknya kita beriman dan beramal soleh. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni beliau mengatakan bahwasannya di antara cara atau tips agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yakni hendaknya kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, kemudian kita juga bisa mempelajari salah satunya ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian kita juga bisa atau beliau menyuruh kita untuk bisa berkonsentrasi ketika kita mengerjakan sesuatu. Di antara faktor, kata beliau, yang dapat mengatasi galaunya jiwa, galaunya hati, dan hati yang gelisah, ialah kita menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Berbagai aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas semacam ini, kata beliau, dapat mengalihkan perhatian seseorang dari hal-hal yang dapat membuat hati tersebut gelisah. Bahkan bisa jadi, kata beliau, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ini mampu dan dapat melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan mendatangkan musibah. Jiwanya, kata beliau, jiwa orang yang melakukan aktivitas yang bermanfaat akan menjadi senang dan semangatnya pun akan bertambah. Faktor-faktor semacam ini bisa berlaku bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di poin yang kedua ini beliau menyuruh kita untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, baik aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Aktivitas dunia misalnya yang bermanfaat apa Pak? Misalnya jualan atau membaca artikel-artikel yang bermanfaat, atau berkebun, beternak dan sebagainya. Ini bermanfaat. Ya. Dan jangan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif atau aktivitas yang tidak bermanfaat, misalnya begadang, misalnya kebanyakan ngobrol sama orang lain, misalnya kebanyakan nongkrong dan sebagainya. Ini aktivitas yang tidak bermanfaat bagi jiwa kita. Dan kata beliau, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faktor-faktor ini bisa berlaku bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman.
Hanya saja, kata beliau, orang yang beriman unggul dengan keimanan dan keikhlasannya. Ketika ia menyibukkan diri dengan ilmu yang ia pelajari atau dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, maka ia melakukan hal tersebut dalam bentuk ibadah, ya, berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan pahala. Jika berbentuk pekerjaan, ya, beliau memberikan permisalan, percontohan. Jika berbentuk pekerjaan atau kebiasaan duniawi, maka pekerjaan itu dia sertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang tulus, dan dimaksudkan untuk membantunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi yang kita bawakan ini tentang misalnya dia berjualan, berusaha, ya. Dia maksudkan usahanya tersebut, jualannya tersebut untuk bisa menguatkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga misalnya dia berjualan, berusaha, bekerja agar tidak meminta-minta. Ya, agar tidak meminta-minta, agar bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, ini aktivitas yang bermanfaat, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan karena itu semua, kata beliau, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan di dalam menghilangkan kesedihan dan berbagai macam musibah. Betapa banyak orang yang ditimpa kegelisahan dan kesedihan yang berlarut-larut, sampai akhirnya ditimpa berbagai macam penyakit. Ya, ternyata obat yang paling tepat untuk itu adalah dengan melupakan faktor-faktor yang membuatnya gelisah dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Karena itu, hendaklah kita memiliki kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa. Sebab yang demikian ini dapat mempercepat hasil yang dimaksudkan. Maksudnya mempercepat penyembuhan penyakitnya. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau di sini mengatakan bahwasannya ya, aktivitas yang bermanfaat itu bisa dilakukan oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Bedanya di niatnya, Bu. Ya, bedanya di niatnya. Kalau orang yang beriman melakukan aktivitas yang bermanfaat, misalnya ia berkebun, kemudian memelihara unggas, memelihara kambing. Nah, kalau orang yang beriman itu niatnya bukan sekedar saya nyari kesibukan, enggak. Tapi orang beriman itu niatnya saya melihara kambing, saya berikan makan, saya pelihara, saya rawat semaksimal saya dalam rangka menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka dia melihara kambing akan mendapatkan pahala. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melihara kambing ya sudah melihara saja, ya. Melihara saja tanpa ada niat-niat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya, Bapak Ibu ya. Itu bedanya. Jadi bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu sangat kontras, sangat jauh sekali beda. Sangat jauh sekali. Oleh karenanya beruntunglah bagi kita yang masih memiliki iman dalam hati kita. Ya. Iman dalam hati kita. Kita melakukan sesuatu, ya. Misalnya kita datang ke masjid ini pengajian, bukan hanya daripada bengong di rumah. Daripada suntuk di rumah, mending dengerin pengajian. Bukan sekedar hal demikian. Meskipun hal demikian, ya, kita datang ke sini sudah mendapatkan dan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman itu lebih pengennya. Ya, saya datang ke sini, saya pengen mendapatkan ilmu. Meskipun sedikit, insya Allah ilmu yang saya dapatkan mau saya. Seperti itu orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, sebagaimana yang tadi kami katakan, beda. Dan hasilnya pun akan beda, jemaah sekalian. Ya. Hasilnya pun akan beda. Karena hasil kita melakukan sesuatu itu ada dua. Ada berhasil, ada tidak berhasil. Ya. Ada sukses, ada gagal. Ya. Seseorang yang usaha, beda usahanya orang yang beriman, jualannya orang yang beriman, dan jualannya orang yang tidak beriman beda. Ya, beda. Meskipun Allah takdirkan, qadarullah, jualan kita bangkrut misalnya, nggak laku misalnya. Tapi kan hatinya orang yang beriman dan yang tidak beriman beda. Ya. Kalau orang yang beriman, yang namanya jualan saya nggak laku, ya wis qadarullah. Saya sudah tawakal semaksimal saya, bangun pagi-pagi, masak dan sebagainya untuk jualan sarapan misalnya.
tapi nggak laku, qadarullah. Ya udah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah putuskan, Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Dengannya hatinya akan tenang, hatinya akan lapang. Beda dengan orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang yang tidak beriman, jualannya laku, wah, datangi Gunung Abu Kawi, ya, Gunung Kawi, ya, sugihan jatuhnya ya, sugihan atau mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penglaris dan sebagainya. Ini bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman ketika ia beraktivitas, ketika ia melakukan sesuatu. Beda di niat. Kemudian kata beliau, di antara hal yang bisa menimbulkan kebahagiaan adalah belajar. Adalah belajar. Kata beliau di poin yang kedua ini. Aktivitas, kemudian ilmu yang bermanfaat dan konsentrasi. Kata beliau, yang kedua yakni belajar. Belajar, tentunya belajar, ya kita generalkan saja, jamaah sekalian ya. Belajar kita generalkan, kita umumkan, belajar ilmu dunia yang bermanfaat dan ilmu akhirat. Ya, ilmu dunia yang bermanfaat dan ilmu akhirat. Ya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah ya, jamaah sekalian, kita ada di era media sosial. Yang kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, media sosial banyak juga sisi positifnya. Di antaranya mungkin ya banyak yang men-share di media sosial ilmu agar bisa bercocok tanam dengan baik, pertanian, ilmu cara memelihara kambing dan sapi dengan baik, ya, ilmu kalau misalnya sapinya sakit seperti apa, misalnya seperti itu ya, ilmu bagaimana cara menjadi pegawai yang baik, jadi karyawan yang baik, karyawan yang disenangi oleh atasannya, ya. Nah, ini diantara sisi positifnya media sosial, meskipun banyak juga sisi negatifnya. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, sisi-sisi positif tersebut bisa menambahkan ilmu bagi kita, tentunya ilmu yang bermanfaat. Meskipun ilmu dunia, namun jika ilmu itu bermanfaat, ilmu tersebut menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan dihukumi sebagai atau diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar ilmu dunia itu tergantung pada niatnya, tergantung pada niatnya. Orang yang belajar kedokteran dia tergantung niatnya, teman sekalian. Kalau dia belajar kedokteran, misalnya untuk membalas dendam, ya, karena ada sekarang ya banyak sekali orang yang belajar kedokteran, ya, hanya semata-mata duniawi. Misalnya, saya pengen jadi spesialis, pengen dapat banyak uang, pengen bisa poya-poya, pengen bisa beli ini, itu, ini, itu, ini, itu. Ini banyak yang demikian. Namun ada sebagian orang yang hatinya lurus, masya Allah, hatinya hanif. Kemudian dia belajar kedokteran, saya ingin membantu manusia, saya ingin membantu keluarga saya yang sakit dan sebagainya. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah akan menghilangkan rasa gelisah dalam hati kita karena kita bergerak berdasarkan ilmu, ya. Karena kita bergerak berdasarkan ilmu. Sebagaimana kata salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, seandainya kamu bisa, ya, kalau nggak salah Imam Ahmad rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, seandainya kamu bisa bergerakmu itu menyesuaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah. Ya, di sini berarti jamaah sekalian, ya, kata beliau bahwasannya kalau kita bisa bergeraknya kita itu karena kita niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukanlah. Adapun kalau kita bergerak bukan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Nah, ilmu yang bermanfaat ini, ya, ilmu yang bermanfaat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, harus kita usahakan. Ya, harus kita usahakan. Sebagian kita mungkin sudah puas dengan kondisi dirinya, ya, kondisi dirinya. Padahal masih banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Masih banyak ilmu yang harus dipelajari, terutama ilmu agama, ya, terutama ilmu agama. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, ya terutamanya lagi ilmu-ilmu yang fardu ain, jamaahnya. Yang fardu ain ini harus dipelajari. Bagaimana sholat yang baik, wudu yang baik, bacaan Al-Quran saya sudah baik atau belum, kemudian muamalah saya dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya sudah baik atau belum, kemudian bakti saya dengan orang tua saya sudah baik atau belum. Nah, ini harus dipelajari,
termasuk ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid, ilmu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara yang beliau sebutkan di poin yang kedua ini, ya, hendaknya kita berkonsentrasi, ya, berkonsentrasi. Di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan, kegundah gulanaan, kegelisahan adalah berkonsentrasi, memfokuskan segenap pikirannya pada pekerjaan yang ada pada hari itu, tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari alham wal huzn, alham dan al huzn. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham dan al-huzn. Apa itu alham dan al-huzn? Ya. Al-huzn artinya kesedihan atas hal-hal yang telah berlalu yang sudah tidak mungkin ditolak dan diraih kembali. Ya. Kesedihan atas hal-hal yang telah berlalu yang sudah tidak mungkin ditolak dan diraih kembali. Misalnya, wah, kalau saya beberapa tahun lalu daftar PNS, mungkin sekarang hidup saya sudah enak. Kalau saya mengobati anak saya 2 tahun lalu, tidak terlambat, mungkin anak saya masih hidup. Kalau saya, seandainya saya, ini namanya al-huzn, kesedihan atas hal-hal yang telah berlalu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari al-huzn. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kesedihan yang masa lalu, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sedih. Ya. Sebagaimana telah kita sampaikan di sini jamaah sekalian, ya, beliau kehilangan istri tercinta beliau, yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak lama berselang beliau kehilangan paman beliau yang menjadi garda terdepan, yang menjadi orang yang pasang badan ketika beliau dicaci maki oleh penduduk Mekah saat itu, yakni Abu Thalib. Ya. 2 orang yang beliau sangat sayangi meninggal dunia. Belum lagi beliau ditinggal oleh putra beliau, ya, putri-putri beliau, ya. Insyaallah. Bagaimana kita sampaikan, beliau mempunyai anak 7 dan beliau pada saat masih hidup telah kehilangan 6 anaknya. Kita saja Pak, kehilangan 1 anak itu rasanya subhanallah, ya. Rasanya subhanallah. Apalagi ini kehilangan 6 anak. Makanya kalau kita membandingkan al-huzn kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa dibandingkan. Kemudian yang kedua, yang ini alham. Ya. Alham artinya kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi alham, kalau al-huzn masa lalu, alham yang akan datang. Seorang khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan. Waduh, nanti anak saya jadi apa ya? Waduh, 10 tahun lagi kalau saya misalnya, ya, saya tidak jadi pegawai, terus saya makan apa ya? Waduh, dan sebagainya. Ya. Nah, ini namanya alham, ya, kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap hal-hal yang akan datang. Ya, ini takut yang berlebihan tentunya, ya, ketakutan yang berlebihan. Nah, ini tidak dibolehkan jamaah sekalian, ya, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami itu sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini beliau juga mengatakan bahwasannya, ya, hendaknya seseorang fokus pada pekerjaan yang ada di hari itu, ya. Jadi orang harus fokus, tidak boleh menunda-nunda. Kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita di kantor pada hari itu, kita selesaikan, ya, kita selesaikan, jangan ditunda-tunda. Karena salah satu bisikan setan itu adalah, ya, taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda. Ini salah satu bisikan setan. Udah besok aja ngerjainnya, besok masih ada hari lain. Udah besok aja diselesaikannya, ya. Udah besok aja beramalnya, ya.
Saya mau bertobat Ustaz, tapi nanti ketika tua. Besok aja pas tua, kata setan. Besok aja pas tua. Ternyata tidak sampai tua. Ya. Ini diantara bahayanya taswif, bahayanya menunda-nunda, ya, bahayanya kita termakan hasutan dan bisikan setan, ya. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memiliki pekerjaan pada hari itu, mari kita selesaikan. Fokus untuk menyelesaikannya. Ya, sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhtiar semampu kita semaksimal kita dan kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan, yang kita sampaikan, ya, di majelis Ahad pagi, ya, Ahad pagi beberapa minggu yang lalu. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, ya, bahwasannya kita adalah manusia di hari ini. Ya, kita adalah manusia di hari ini. Oleh karenanya jangan tunda-tunda pekerjaan kita, karena belum tentu kita ketemu dengan hari esok. Kita bertemu dengan hari esok. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kata beliau, apabila hati berkonsentrasi untuk menyelesaikan hal-hal hari ini, maka ia akan berusaha menyempurnakan semua tugasnya dan dia pun akan terhibur dari kesedihan dan musibahnya. Ketika Nabi SAW belum membaca doa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, pada hakikatnya beliau memberikan dorongan, motivasi, yang tentunya dengan bantuan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semangat dan kesungguhan mencapai prestasi dan menolak kegagalan sebagaimana yang diminta di dalam doa. Karena doa bergandeng dengan perbuatan. Setiap hamba berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, dan dia juga berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar sukses mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa la ta'jiz, dan janganlah kalian lemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal syaitan. Ya. Dan apabila musibah menimpa dirimu, menghampiri dirimu, atau sesuatu terjadi pada dirimu, fala taqul, maka janganlah kamu mengatakan law anni fa'altu kaza, seandainya aku melakukan ini, lakana kaza wa kaza, maka tidak akan terjadi ini dan itu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan apa yang Ia inginkan. Fa inna law taftahu, ya, maka seandainya, ya, seseorang hamba tersebut tidak melakukan atau tidak mengucapkan hal ini, maka ia akan membuka pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu syaitan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memadukan antara perintah berusaha meraih perkara yang bermanfaat dalam setiap keadaan dengan meminta pertolongan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah agar kita tidak memperturutkan sikap lemah yang merupakan cerminan dari sifat malas yang berbahaya. Semua itu dikumpulkan dengan perintah pasrah terhadap hal-hal yang sudah berlalu dan selalu memperhatikan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Muhammad SAW beliau membagi urusan manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang dibolehkan bagi seorang hamba untuk berusaha mendapatkannya, menolaknya atau meringankannya. Bagian yang kedua adalah bagian tidak boleh atau tidak bisa disikapi seperti di atas, karena merupakan takdir dan kehendak Allah. Di sini seorang hamba dituntut untuk tenang, rela, qanaah, dan menerima apa takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan lagi bahwa memperhatikan sikap semacam ini adalah faktor memperoleh kesenangan dan melenyapkan kesedihan. Ya. Di hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memotivasi kita untuk berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya. Di sini Nabi mengajarkan konsep ikhtiar, jamaah sekalian, ya.
Ihris, semangatlah. Ayo kita bersemangat. Ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, hal yang bermanfaat bagi kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya, ya, memotivasi umatnya untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik dan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena itu merupakan ya merupakan bentuk semangat kita untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pengejar dunia saja itu mereka sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, maaf, sangat bersemangat. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang belum waktunya subuh saja sudah berangkat. Ya. Belum waktunya subuh sudah berangkat. Bahkan jam 2 malam, jam 3 malam sudah bangun. Ya, kemudian melakukan usaha-usaha dan sebagainya. Padahal mereka melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktunya sholat subuh mereka tidak sholat subuh. Ya, karena mereka apa? Lalai terhadap kewajiban mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka pun berusaha, ya, mereka pun berusaha. Ini para pengejar dunia, apalagi kita, ya, para pengejar akhirat. Apalagi kita para pengejar akhirat, kita harus lebih bersemangat lagi, jemaah. Ya, kita harus lebih bersemangat lagi. Ya, kata salah seorang ulama, apabila kalian dikalahkan oleh para pengejar dunia dengan dunianya, maka kalahkanlah mereka dengan akhirat. Ya, kalahkan mereka dengan akhirat. Kalau kita dunia sudah malas-malesan, akhirat tidak mau sholat, maka kecelakaan di atas kecelakaan. Dunia tidak dapat, akhirat zong, akhirat blong. Nah, ini orang yang sangat-sangat merugi. Di dunia malas bekerja, di akhirat malas sholat. Akhirnya ya terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian di hadis ini, ya, di hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita melakukan semua ibadah, semua aktivitas yang kita lakukan, kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, memberikan kita hidayah, taufik, inayah dan sebagainya, maka tentu kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, yang kita inginkan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, suatu ketika beliau pernah dikatakan oleh seseorang, wahai Imam, sungguh Islam, ya, sungguh Islam kalau nggak salah, sungguh Islam berhutang banyak kepadamu. Dalam artian, wahai Imam, sungguh besar sekali sumbangsihmu terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun apa kata Imam Ahmad, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kata Imam Ahmad, balah tidak. Justru Islamlah yang menjadikan aku demikian. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah lah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Allah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Karena jamaah sekalian, ya, ada orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ada orang-orang yang lebih cerdas dari kita. Ada orang-orang yang lebih kuat ekonominya dari kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak bisa mencapai apa yang kita capai hari ini. Apa yang kita capai hari ini. Oleh karenanya kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas semua yang kita kerjakan. Kita butuh sangat, kita benar-benar sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita jamaah, ya, mengandalkan kepintaran kita, sebagaimana kata Qarun, wa ma'utitu ala ilmin indi, ya, tidaklah aku mendapatkan semua harta yang aku miliki ala ilmin indi, kecuali karena ilmu yang aku miliki, kata Qarun, ya. Kecuali karena ilmu yang aku miliki. Ia sombong dengan kepintaran karena kecerdasannya, ya. Dan kita melihat, ya, kesudahan bagi Qarun. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia pelajaran yang berharga bagi seluruh umat manusia sampai nanti hari kiamat.
Jika mereka membaca Al-Quran, umat-umat Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan pelajaran dari kisahnya Qarun. Ya. Oleh karena yang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jamaah, sebagian ustaz mengandaikannya. Sebagian ustaz mengandaikan. Kalau saja ya, orang-orang kaya itu dari orang-orang pintar, tentu banyak profesor yang jadi orang kaya. Tentu banyak doktor yang jadi orang kaya. Banyak orang-orang lulusan S2 jadi orang kaya. Buktinya, banyak juga orang-orang yang nggak lulus sekolah jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Ini menandakan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya ya, masalah kekayaan, masalah-masalah duniawi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun usaha kita sangat sedikit, ikhtiar kita sangat sedikit. Dan di hadis yang mulia ini, ya, Nabi SAW mengatakan, apabila kalian tertimpa sesuatu, maka janganlah kalian mengatakan seandainya. Seandainya aku melakukan ini, lakana kaza wa kaza, maka tidak akan terjadi demikian dan demikian. Nah, ini yang sering kita alami jamaah. Yang sering kita alami. Sering banget kita mengalami demikian. Ya. Seandainya saya belajar dulu, ya nggak jadi kayak gini sekarang. Ya, nggak jadi kayak gini sekarang. Padahal kalau kita belajar pun, ya bisa jadi kita seperti sekarang juga. Ya, bisa jadi kita seperti sekarang juga karena kehidupan ini ya berjalan sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak para ulama mengkritisi pernyataan bahwasannya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Banyak sekali ulama yang mengkritisi usaha tidak mengkhianati hasil karena banyak kejadian ya. Karena banyak kejadian orang yang semaksimal mungkin berusaha tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ya, tidak mensukseskan dia pada hasil hasilnya. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, buang jauh-jauh perasaan kita mengatakan seandainya ya. Buang jauh-jauh hal tersebut. Dan beliau mengatakan ya, apabila terjadi maka katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkehendak melakukan apa yang Ia ingin lakukan. Di kalimat ini mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir kita. Oleh karenanya, seorang muslim itu kalau kita sudah dalam kondisi seperti ini, Pak, sudah yakini saja. Oh, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jualan, kita hanya untung sedikit, omset kita sedikit pada tahun itu. Qadarullahu wa masya'a fa'al. Ya, karena kita sudah melakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita itu berikhtiar. Ya, tugas kita itu berikhtiar dan salah satu ikhtiar yang paling hebat adalah doa. Jadi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwasannya ketika kita ingin mulai berikhtiar maka berdoa terlebih dahulu dan ini adalah ikhtiar nomor 1 kata sebagian para ulama. Sebelum kita berusaha hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna law taftahu amal syaitan, ya, jika tidak melakukan demikian maka ya akan membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Ya, akan membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Maka dia akan terkena tadi, ya yang kita bahas, yakni al-huzn, ya. Al-huzn. Dia akan terkena kesedihan tentang masa lalu. Ya. Syaitan akan terus menghadirkan ke dalam ingatannya, ke dalam pandangan matanya, kalau seandainya masa muda kamu demikian, kamu berusaha keras, kamu pergi ke Jepang misalnya, kamu pergi ke Korea untuk bekerja, masa tua kamu gak akan susah kayak gini.
Ini tugas setan itu seperti itu, Pak, ya. Membisikkan, menghadirkan kesalahan-kesalahan, harapan-harapan manusia yang telah lalu. Ya, sehingga menjadi penyesalan, menjadi kesedihan bagi manusia. Padahal kondisinya ia telah berada di hari ini dan tidak mungkin ditarik lagi waktu tersebut. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, telah kita bahas mengenai perkara waktu kemarin, ya. Perkara waktu yang kemarin, ya, telah kita bahas. Hendaknya seorang muslim benar-benar bisa memanfaatkan dan memanage, ya, mengatur waktunya dengan baik. Ya, karena waktu hidup di dunia tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karenanya kita harus mengatur waktu tersebut dengan baik dan jangan pernah, ya, jangan pernah dia menyia-nyiakan waktunya, Pak. Ya. Waktu tua, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, Pak. Ya, panjenengan harus mensyukuri panjenengan sampai di umur misalnya 60 tahun, ya, misalnya 65 tahun. Alhamdulillah, Pak. Saya belum tentu, Mas yang baju hitam ini belum tentu bisa sampai ke umur panjenengan semua. Ya. Oleh karenanya, mari kita maksimalkan. Mari kita benar-benar atur waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sering kita mendengarkan kajian para ustadz tentang ketika umurku 40 tahun. Ya, ketika umurku 40 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu. Ketika kita umur 40 tahun, ya, hendaknya kita banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uban kita semakin banyak, Pak. Ya, uban kita semakin banyak. Padahal kita tahu bahwasanya uban adalah salah satu tanda dekatnya kematian. Sebagaimana malaikat maut yang bilang kepada Daud alaihi salatu wassalam, ketika malaikat maut datang kepada Daud, kemudian Daud protes, "Kenapa engkau datang wahai malaikat?" Ya, kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak memberikan tanda-tanda terlebih dahulu engkau mau datang? Maka kata malaikat maut, "Wahai Daud, bukankah aku telah memberikan tanda-tandanya kepadamu? Bukankah engkau telah mendapatkan tanda-tandanya dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah rambutmu yang dulunya hitam telah memutih?" Kata malaikat maut. Bukankah rambutmu yang dahulunya hitam telah memutih? Bukankah tulang-tulangmu yang dulunya kuat sekarang sudah ringkih? Ya. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sampai usia tua, alhamdulillah, disyukuri, disyukuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, siapakah orang-orang yang paling beruntung? Kata beliau, orang yang sampai usia tua namun usianya ia manfaatkan untuk bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita masih ada keinginan untuk mengejar dunia, bagi bapak-bapak yang mohon maaf usianya telah lanjut, hilangkan itu semua, mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Atas semua dosa yang pernah kita lakukan, kita pernah misalnya memukul orang lain, berbuat zalim dengan orang lain, menggunjing orang lain, mengambil harta anak-anak yatim dan sebagainya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Ya. Oleh karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dan bagi kita yang muda, ya, bagi kita yang muda hendaknya kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jangan sampai kita menyesal ketika tua. Dan perlu jamaah sekalian ketahui bahwasannya, ya, aktivitas kita di usia tua itu dipengaruhi oleh aktivitas kita ketika kita masih muda. Oleh karenanya apabila kita melihat, ya, kita melihat orang-orang yang usia tuanya banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, bisa jadi di masa mudanya demikian juga. Bisa jadi di masa mudanya demikian juga. Dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Di masa mudanya kerjaannya foya-foya, kerjaannya
menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu diantara indahnya agama Islam, Pak. Di antara indahnya agama Islam, kita bisa mengetahui ya masa muda seseorang itu dari masa tuanya. Ya. Kita bisa mengetahui masa muda seseorang dari masa tuanya. Kalau masa tuanya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan Allah yang pertama memberikan hidayah dia di masa tua, atau yang kedua, kemungkinan di masa mudanya ia telah banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah kisah, ada sebuah kisah yang menakjubkan yang dibawakan oleh para ustadz ya, tentang seorang ulama yang berumur kurang lebih 100 tahun, ya, kurang lebih 100 tahun. Suatu waktu beliau menaiki kapal, kapalnya bersandar ke sebuah tempat, kemudian dari atas kapal beliau loncat. Insya Allah. Umur 100 tahun, dari kapal beliau loncat sampai ke tanah. Ya. Maka orang-orang yang ada di situ heran. Kamu buyut, ya, kalau bahasa kita sudah buyut berarti sampai buyut. Ya. Kok bisa lompat? Insya Allah ya, kok bisa lompat? Ya. Maka kata beliau, ya seperti inilah aku menjaga anggota badanku dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaga badanku sampai tua. Sampai tua. Subhanallah. Oleh karenanya bagi kita yang masih muda, jaga badan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan jaga kondisi fisik kita di masa tua. Masa tua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir ya, yang terakhir di situ kita selesaikan. Yang terakhir, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi urusan manusia menjadi dua bagian. Yang pertama bagian yang dibolehkan bagi seseorang hamba untuk berusaha mendapatkannya, menolaknya atau meringankannya. Bagian yang kedua adalah bagian yang tidak boleh atau tidak bisa disikapi seperti di atas karena merupakan takdiran kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW membagi urusan manusia menjadi dua. Yang pertama takdir yang bisa ditolak dan takdir yang tidak bisa ditolak. Jadi ternyata takdir itu ada yang bisa ditolak, Pak. Ada yang tidak bisa ditolak. Oleh karenanya, ya Nabi SAW beliau bersabda, salah satu cara untuk menolak takdir adalah dengan berdoa. Ya, adalah dengan berdoa. Ya. Oleh karenanya betapa banyak doa-doa manusia yang bisa menolak takdir buruk dirinya. Ya, yang bisa menolak takdir buruk dirinya. Di antara juga hal yang bisa menolak takdir buruk adalah sedekah. Adalah sedekah. Ya, seseorang yang banyak bersedekah, ya Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya dari takdir yang buruk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ya juga beliau mengabarkan bahwasannya ada takdir yang tidak bisa ditolak, ada takdir yang tidak bisa ditolak. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, ya, tentang takdir yang tidak bisa ditolak. Apakah doa bisa merubah takdir yang tidak bisa ditolak tersebut? Ya. Apakah doa bisa merubah takdir yang tidak bisa ditolak tersebut? Ya. Sebagian para ulama mengatakan bisa. Ya. Misalnya takdirnya ia mati pada hari ini. Ia mati pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau hamba ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, ya. Maka diunduh oleh Allah Subhanahu wa taala kematiannya. Ini sebagian para ulama mengatakan bahwasannya ada takdir yang bisa dirubah atau bisa ditolak, ya. Ya, salah satunya juga misalnya ya, Nabi mengabarkan tentang silaturahmi misalnya, ya. Silaturahmi itu memperpanjang umur, ya. Kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau silaturahmi memperpanjang umur. Sebagian para ulama mensyarah hadis ini, ya, menjelaskan hadis ini bahwasannya memperpanjang umur itu bisa jadi, ya, memundurkan hari kematiannya, bisa jadi memberikan keberkahan pada waktunya. Ya. Lalu kulihal jamaah sekalian, ya, pada intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus percaya bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu
telah ditetapkan olehnya 50.000 tahun yang lalu. Namun ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah, dan beberapa hal yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, atau memindahkan takdir Allah Subhanahu wa taala ke takdir yang lainnya, ya, diantaranya dengan berdoa, diantaranya lagi dengan bersedekah, kemudian bersilaturahmi, dan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.